Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah hadir hari ini dalam acara agenda klarifikasi kawan saya, klien saya yang belakangan ini di pemberitaan banyak simpang siur, tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Kenapa saya katakan tidak mendasar? Karena seharusnya kalau kita bicara hukum, ya, apalagi orang yang menyatakan itu adalah seorang advokat, harusnya kita bicara berdasarkan alat bukti, berdasarkan perjanjian, berdasarkan kesepakatan, bukan hanya mendengar dari satu sisi, ya, sehingga langsung tanpa mengkonfirmasi ke pihak kami atau ke pihak PT Gladiator, dalam hal ini Mas Vicky dan rekan-rekan, langsung membangun opini publik atau menggiring pencitraan negatif terhadap klien kami, yang seolah-olah klien kami itu adalah seorang penipu. Ya, perlu digarisbawahi bahwa itu tidak termasuk salah satu tugas daripada advokat, yang dimana membangun opini publik, ya, menggiring opini seolah-olah, sekali lagi saya katakan, Vicky adalah seorang penipu. Nah, hari ini maka kami selaku tim kuasa hukum, saya dengan Pak Imam akan menyampaikan, begitu juga nanti ada klarifikasi sekilas dari PT atau manajemen Gladiator, apa sih yang sebenarnya terjadi, gitu loh. Dan saya juga mohon tentunya kepada teman-teman media, pemberitaan juga harus berimbang, jangan sampai ada pihak-pihak tentunya yang dirugikan dalam pemberitaan. Teman-teman, kami percaya bahwa teman-teman adalah garda terdepan untuk menyampaikan atau mengungkap satu pemberitaan yang benar berdasarkan fakta. Sementara itu dari saya. Mas Vicky, mungkin boleh dijelaskan Mas Vicky tentang kemarin ada yang membuat laporan di Karawang, Mas Vicky, yang diduga Mas Vicky katanya melakukan penipuan sebesar 1,8 M. Bantahannya gimana Mas Vicky? Iya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebenarnya sih ya ini jadi harusnya konsumsi kita dalam bekerja sama, dalam berbisnis, ya, tapi mau nggak mau akhirnya semua sudah tersampaikan gitu. Kalau secara yang saya bingung adalah bagaimana satu ada nilai itu gitu loh, sedangkan saya bukan orang yang dititipkan uang gitu loh, seolah-olah kan ya terserah lah mau kalian atau siapapun yang menarasikan itu hak kalian dalam menulis artikel berita. Tapi seenggaknya kalau menurut saya terlalu awal aja untuk menentukan seseorang dengan dihakimi seperti itu gitu loh. Sementara kita sendiri adalah kerjasama, saya sebagai orang yang PT yang memiliki lahan tersebut, kemudian ada orang yang menawarkan diri untuk mengerjakan beberapa proyek di situ, salah satunya lapangan mini soccer internasional itu. Terus kita punya kesepakatan yang kalau memang sudah selesai baru ada pembayaran gitu loh. Terus tiba-tiba saya nggak tahu angka 1,8 itu dari mana, hasilnya apa, itu yang saya nggak tahu. Terus keduanya tidak ada di dalam klausul perjanjian atau apapun yang saya harus membayar setiap progres perkembangan gitu, misalkan termin gitu. Makanya tiba-tiba langsung dibilang penipuan kontraktor gitu. Saya juga minta tolong sama teman-teman media gitu loh untuk menulis artikel ataupun menentukan judul. Lihat, saya sebagai objek itu tidak sendiri, saya punya anak-anak saya yang akhirnya hari ini nggak mau sekolah gitu loh. Ya, saya punya orang tua juga dan lain-lain, walaupun itu resikonya kami, tapi seenggaknya saya minta tolong banget. Mungkin ini mewakilkan teman-teman pekerja seni dan yang lain ya. Jangan terlalu awal untuk menentukan orang. Bagaimana saya bisa dibilang dengan tuduhan itu sementara mana? Bukan. SPK-nya. Sementara di dalam buktinya tidak ada yang tertulis atau apapun. Pembayaran itu berupa termin gitu loh, selesai. Dan kedua, lapangannya itu sedang ada bermasalah gitu. Mas Vicky, mungkin boleh dijelaskan dulu awalnya. Ini biar tahu dulu. Ini gitu, Mas? Ya sebentar, ini biar tahu poin-poinnya dulu. Silakan Mas. Ya, maksudnya dari poin ini tidak ada satupun yang saya punya kewajiban membayar gitu loh.
baik bayar per termin atau apapun. Nah itu yang saya kaget. Pertama tiba-tiba ada nilai 1,8 itu dari mana gitu. Andai kata itu dari nilai pekerjaan pun ya kita harus lihat nilainya apa, perbelanjaannya sesuai apa tidak, hasil lapangannya apalagi sekarang sudah tidak bisa digunakan dan harus dibongkar gitu. Karena lapangan bola itu kan dinikmati orang yang akan main ya, banyak orang gitu loh. Gitu, jadi ini terlalu awal banget orang untuk menggiring opini saya gitu loh. Saya minta mohon juga kepada semuanya, teman-teman terserah lah. Saya nggak tahu harus begging atau apapun gitu loh untuk menuliskan berita ini secara objektif aja. Tidak ada di dalam klausul ini, sekali lagi punya kewajiban saya harus membayar sesuai dengan termin. Tidak ada, pekerjaan selesai baru. Nah di dalam poin 3 ini saya bacain ya, poin 3 ya. Apabila setelah ya kalau setelah berarti selesai. Apabila setelah terlaksananya pembangunan lapangan bentol internasional terdapat masalah juga seperti pembangunan yang tergenang, air, drainase yang tidak berjalan, maka pihak pertama yaitu saya meminta pertanggungjawaban kepada pihak kedua. Sekarang saya memohon kepada mereka, lapangannya hancur, ini buktinya udah tergenang. Ini hari ini ya, hari ini. Foto, dokumen hari ini. Iya, dokumen hari ini sudah tergenang. Kebetulan tadi gerimis sih pas. Nah, terus mana lagi? Slide aja. Nah ini slide tuh. Nah. Tuh. Di tengah aja, di tengah. Iya tuh. Ya. Segini. Ya, Cukup. Ya. Terus ini. Ya. Ini nggak mungkin bisa dimainkan. Coba saya tanya kalian yang sering main bola atau ada anak kalian deh yang main bola di sini, kan nggak bisa dimainkan ini. Pembangunannya gagal. Terus saya diteriak-teriakin saya penipu gitu, saya juga nggak tahu uangnya yang mana gitu loh. Nah itulah teman-teman juga tolonglah gitu loh, sekarang tergiring opini itu buat saya gitu loh. Sementara saya sendiri nggak ada permasalahan dengan itu gitu loh, kecuali udah ada fakta yang menghakimi atau apapun gitu loh. Lapangannya udah jadi. Ya sebentar, bisa Hari ini dijelasin dulu ya. satu-satu ya. Ini lapangannya juga udah terbelah, nggak bisa, lapangannya udah terbelah, ini nggak bisa dimainkan gitu. Kondisinya nggak nyatu. Kondisi Tulang nggak sama nyatu. badannya. Ini drainasenya itu jadi miring, dia begini. Jadi ini kondisi lapangannya itu begini, miring begini. Jadi kalau Nggak bisa orang digunakan. bisa jatuh gitu. Nah, terus ini ketentuan. Nah, di dalam spesifikasi kita itu di MOU, kita tuh ada spesifikasi antar jarak drainase itu 2,1 meter. Tapi tadi diukur sama kemarin diukur sama tukang saya, jaraknya tuh 4,3 meter. Dari spesifikasi di sini aja udah jelas dong kalau dia itu tidak sesuai spesifikasinya sama kesepakatan kita sama yang sekarang nyatanya itu nggak sesuai. Kenapa bisa terjadinya banjir? Karena drainasenya dibikin sama dia itu 4,3 meter yang seharusnya 2,1 meter itu jarak antar drainase sini sama drainase sini sebelahnya gitu. Lanjut, oh ini begini. Ini drainasenya yang kesalahan. Harusnya kan ini kan drainase kita tuh kotak, harusnya sampai sini kotak. Sampai sininya, tapi di sininya tuh dia bulat, dia pakai pipa di sininya, jadi yang bikin air pun mengendap di sini gitu. Jadi tuh intinya lapangan ini sekarang, lapangan ini tuh sekarang kondisinya gagal. Kita sudah datengin vendor-vendor yang memang ahlinya untuk membangun lapangan. Kita udah temuin beberapa vendor dan semua vendor itu dinyatakan lapangan ini harus dibongkar dan nggak bisa dipakai. Ya saya jelaskan sedikit ya. Awal mula bisnisnya sedikit Mas. Ya saya sebagai istilah komisaris ya di situ tiba-tiba Pak Amri ini dibawa sama marketing ke Bella gitu kan, divisinya jauh ya buat ketemu saya gitu loh. Saya siap buat membangun proyek ini walaupun kita lagi mau proses lelang tuh, siapa aja yang mau bangun ayo gitu loh. Yang bener-bener dia punya kriteria spesifik bisa membangun lapangan ya, karena kita udah coba pernah punya pembangunan di Bekasi akhirnya genang gitu loh, terus nggak bisa digunain. Kalau hujan, kalau genang itu jadwalnya bisa berantem orang gitu loh. Kalau udah booking main jam 8 nanti ada lagi yang main jam 10, mereka nggak terima, bisa keluar dong ini jadwal jam saya. Jadi kalau menurut saya pembangunan lapangan yang tergenang itu nggak bisa ditoleransikan gitu loh. Nah itu aja sih, jadi awalnya dia menawarkan, nanti saya udah bilang ini anggarannya lumayan loh Pak gitu, sama ini ya bisa kok semuanya apa. Bukan Vicky atau PT Gladiator yang menunjuk dia, bukan ya. Mereka menawarkan diri. Kita yang punya proyek, siapa ini yang punya proyek ini? Oh Gladiator Media Perkasa bekerja sama dengan PT CPKS gitu. Saya mau dong menghadap bosnya, dia bilang ini Mas Vicky temuin aja dulu adiknya sebagai GM-nya gitu. Jadi
saya juga nggak kenal dia siapa, terus tiba-tiba mengadukan ke situ gitu loh, brother gitu. Jadi unsur-unsur bujuk rayunya juga kalau dibilang nggak ketemu penipuan kita, tidak ada nggak ya. ketemu. Orang ketemu dia pas tanda tangan, saya udah selesai kak, ini dia mau mengerjakan. Oh kamu bapak lapangannya paham nggak? Paham, ini saya tenang, saya udah ngebangun lapangan. Oh ya udah kalau ini ya gitu. Nah kita sengaja karena kita udah pernah ya punya pengalaman bangun lapangan, jadi kita bikin aturan. Kita nggak mau bayar termin setelah lapangan jadi dan dinyatakan tidak ada masalah, baru kita bayar. Makanya angkanya lumayan. Nah, kok lapangan belum jadi, tiba-tiba saya harus ditagih. Bahkan dibilang penipuan, itu dong teman-teman, maaf ya izin objektif ya gitu loh. Dalam hal ini kesana saya bawa lari uang gitu loh, malah habis pilek ya kan gitu loh. Jadi banyak mengembang kan gitu loh. Nah tapi kalau saya boleh secara lugas menyampaikan ya di depan kuasa hukum gitu loh, bahwa saya tidak ada apa untuk yuk bekerjain proyek ini, nggak juga, diatensikan dari mereka gitu loh. Dan di dalam SPK ini sekali lagi tidak ada ya menunjukkan untuk membayar secara per termin, tidak ada. Udah cukup situ aja kalau kita. Ini perlu diketahui juga bahwa Vicky malah sudah memberikan sejumlah uang ya, untuk mereka bisa bekerja ya. Kan. Gitu. Berapa mas yang udah keluar? Berapa yang udah keluar nominal? Ya ada beberapa yang kita kasih antara 20 juta pernah gitu loh. Terus sama kayak kemarin, makanya Vicky mengingkari gitu loh. Ini saya ini aja ya. Kan kemarin sudah di-announce oleh kuasa hukum mereka bahwa Vicky sudah ditagih-tagih berkali-kali, jawabannya iya entar. Gini. Nah, ini apa yang ditagih? Kita perlu ketahui dulu ya. Yang ditagih itu apa? Tidak ada yang ditagih kepada Vicky. Yang ada, silakan jelasin. Nah, yang baca deh. Yang ditagih itu duit pertama 10 juta. Terus tapi Mas Vicky nggak ngejawab, yang Respon. turunkan habis itu dia mohon sampai 5 juta. Ini ada tulisan. Udah nggak usah ngomong, ini ada tulisan. Ya, ini aja dulu nih. Selamat pagi Pak, kata dia. Maaf ganggu, bisa minta tolonglah Pak. Apa? Minta tolong untuk apa? Coba teman-teman baca deh. Nggak, coba ayo teman-teman baca. Maaf teman-teman minta tolong untuk apa? Nggak kebaca, kecilan. Minta tolong untuk apa? Siang Pak, gimana Pak Bos bisa dibantu hari ini kalau bisa 10 juta dan 5 jutanya? Ini. Siang Untuk Pak. apa? Atas. Ya Mau enggak dong. Pak, mau Pak. Kasbon 10 juta. Baca kasbon 10 ya. juta. Kasbon. Iya kan namanya dia ngerjain kita, walaupun bagaimana ya udahlah dia udah ngerjain, ya namanya kasbon, ya udah saya pernah kasih berapa puluh juta, ya momen saya dong untuk menjawab, ya mohon itu kan kebijakan bukan kewajiban, kebijakan saya mau memberi atau tidak gitu sih. Betul. Mas Vicky sorry, kemarin katanya terakhir dia komunikasi sama Mas Vicky pada tanggal 27 Februari yang terkait minta 10 juta sampai memohon 5 juta, terus sampai Mas Vicky malah nggak jawab. Ya ini baru Makanya dibahas dia marah. Mas, Ini ini tadi baru sudah dibahas, ini 10 juta. mintanya apa, coba Mas baca, mintanya untuk apa di atas? Dibaca. Pembayaran proyek apa-apa? Kasbon. Kasbon, kalau Mas di kasbonin sama orang harus. Ya gitu aja sih maksud saya. Ya, Silakan. jadi jelas ya. Jadi artinya dengan pemberitaan yang mereka bangun, opininya jelas-jelas sangat merugikan klien kami. Ya, maka ke depan apakah kami akan mengambil langkah hukum atau bagaimana? Tentunya saya sih nyatakan harus. Tapi nanti akan dibicarakan manajemen Gladiator tentunya apakah ya kita akan melaporkan dugaan adanya pencemaran nama baik dikarenakan apa yang disampaikan, apa yang narasi dibentuk oleh pihak mereka itu tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang ada. Ya, jelas tidak ada pembayaran termin dan jelas itu bahasanya kasbon. Bukan Mas Vicky harus bayar nih, udah jatuh tempo terminnya sudah harus bayar, tidak. Ya, tadi udah dibuka nih. Ya makanya Kita udah kalau buka-bukaan. kalau itu melaporannya maaf ya diterima dengan catatan itu ya itu pertimbangan juga sih. Ya, yang pasti tentunya kami juga nanti akan menghimbau ya para pihak, tentunya pihak yang berwajib kami minta betul-betul profesional dalam arti bisa lebih melihat ya dari sisi fakta hukum yang berbicara, bukan opini ya, bukan juga katanya, tapi lebih kepada kalau bicara hukum ya kita bicara hukum materinya seperti apa, alat buktinya. Jelas-jelas di sini tidak ada perjanjian atau tidak pernah ada yang diperjanjikan Vicky harus membayar per termin. Ya, kalau bicara mengacu dari perjanjian, kalau sudah jadi tempat tersebut, ya faktanya kan tempat tersebut belum jadi. Ini akan berbeda ya. Ini edukasi hukum juga biar
biar para pengacara tentunya bisa ingat-ingat lagi bahwa apa sih yang dikatakan penipuan. Penipuan itu ketika mini soccer internasionalnya sudah jadi, sudah serah terima, bahkan sudah tidak ada komplainan dari pihak PT Gladiator, dan bahkan mungkin saja sudah digunakan tetapi belum dibayar. Dan itu pun juga harus melalui tahapan, yaitu ditagih secara patut dengan somasi misalnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali baru bisa dilaporkan. Nah sekarang kita bicara fakta. Faktanya di lapangan per hari ini dokumentasi jelas, ya, bahwa lapangan belum jadi bahkan rusak. Kenapa ini hal-hal seperti ini bisa dijadikan laporan polisi? Ini ya maka kita minta juga, ya, khususnya pihak masuk Polda Jawa Barat ya, Ya, Polda Jawa Barat, Pak Kapolda dan Pak Kapolres dijadikan atensi, karena biar bagaimana di sini jelas klien saya merasa dirugikan akibat opini dia dibilang penipu, ya. Fakta hukumnya penipuan dari mana? Baiklah. Gitu loh. Mas Diki, sedikit dong, proyek yang dibangun ini bentuknya apa dan apa saja, kemudian nominal kesepakatannya berapa Mas untuk proyek ini Mas? Proyeknya itu ada beberapa. Sebenarnya Gladiator Arena itu terbangun 2,2 hektar. Iya. 2,2 hektar itu salah satunya ada 2 lapangan mini soccer internasional, ada lapangan konser, ya, stadion konser yang akan bisa digunakan. Venue konser itu sekitar 20.000 orang lebih, menjadi tempat ya one stop sport entertainment lah di Kerawang lah, dengan ada food courtnya juga pakai kontainer gitu sih semuanya. Nah cuma di saat pembangunan ya tadi gitu loh, ada nilai-nilai yang berbeda yang kita sepakati. Kenapa nilainya agak mahal gitu, jadi 1,2 per 1 lapangan, karena kita tahu memang akan membayarnya di akhir, setelah itu lapangannya benar-benar bisa dipastikan bisa dimainkan, bisa digunakan, bisa dimainkan. Kenapa? Karena kalau tadi lapangan ya seperti ini, kita kan suka main bola ya, nggak mungkin kita bisa digunakan main bola gitu. Terus saya karena udah ditekan dan dibilang penipu, saya harus datang begging gitu loh, mohon ya Pak, ini lapangannya dengan seperti ini saya maklumin. Terus kalau ini udah jadi, ya banyak orang yang main bola, anak kecil kalau kesandung sampai dia luka kepalanya, ya banyak juga lah ya, keselamatan dan lain. Nah itu saya tidak mentoleransi itu gitu loh. Saya wajar, makanya minta, ayo kita minta pertanggungjawaban untuk membongkar itu semuanya. Nah tiba-tiba dia nggak terima stop oknum yang dibongkar, ya dia menimbulkan angka 1,8. 1,8-nya dari mana? Misalkan belanja semen, belanja apa? Ya saya nggak tahu, itu harus benar-benar harus di stop oknum semuanya. Kalau 1 lapangan 1,1, kalau 2 lapangan 2,2 gitu loh. Tapi setelah selesai, 2,2 Iya, setelah semuanya jadi. Kenapa sih itu agak mahal? Iya, karena memang itu ada privilege lah, pembangunannya akan dibayar setelah jadi. Karena kalau kita lapangannya tiba-tiba kita bayar terus jadi, kita pernah punya masalah kayak banjir, pasti kontraktornya udah nggak mau tanggung jawab lagi. Itulah alasan kita untuk kita udah punya pengalaman ini. Udah hati-hati bangun lapangan, yang penting kita akan selesai. Kan lapangan itu terlihat, nggak mungkin dong kita nggak membayar kalau tidak terlihat dia digunain dan dikomersilkan gitu. Cuma kalau lapangannya jadi rusak kayak begini dan nggak bisa digunakan, kita juga punya hak kan untuk berdiskusi itu aja. Mas, tadi dia membantah ya, lapangan itu belum sepenuhnya jadi, baru 50% doang. Alasan dia nggak melanjutkan lapangan itu karena kekurangan biaya. Dan Mas Vicky katanya dia itu ketika dimintain tentang kelanjutan pembayaran tersebut nggak ada itikat baik. Mungkin gimana Mas penjelasannya Mas? Mas baca nggak tadi ini sepakatan SPK ini? Nah dia nggak menjelaskan atas itu Mas. Pembayarannya ini gini, kalian juga media, maaf banget ya, bukannya aku ini sharing ya, izin ya Pres. Bisa bro, kalau mendengar berita harus ada faktanya. Ini habis ini saya bagiin ya, walaupun mau nggak mau ya dibaca ya, maksudnya buat jadi bahan masukan untuk menulis sesuatu. Ini masalah nasib orang loh gitu loh. Nah ini tidak ada kewajiban untuk membayar termin. Tidak ada. Setelah selesai. Jadi kalau ada permasalahan pribadi, mungkin karena kehabisan, karena mungkin pinjem uang siapa, saya nggak tahu lah. Itu internalnya mereka kan, gitu loh. Nggak ada kewajiban Iya, dari Tapi pihak untuk angka yang tertulis kan kemarin mereka bilang ada angka tertulis yang seharusnya 1M itu jadi 1 triliun. Itu gimana mungkin penjelasannya Mas? Ya itu sih nggak ada, itu sih normal. Mereka mendirikan dengan ada buktinya Mas. ya tapi Iya, kan di sebelahnya tuh ada ejaannya lagi Mas. Nah ketika Ada mereka ejaan. minta revisi, Mas Vicky bilang udah nggak Nggak apa-apa. pernah ada revisi, aku yang bikin sama admin aku ya. Kalau untuk surat menyurat ini nggak pernah ada urusannya sama Kak Vicky.
sama aku gitu loh. Untuk urusan di lapangan pun sejauh ini tuh harusnya sama aku, nggak ada Kak Vicky. Tapi nggak pernah ada Pak Amri minta ke saya revisi kah atau apa, kah nggak pernah ada. Kalau ada pasti langsung kita bikinin gitu kan. Nggak mungkin juga kita menggunakan ini yang sekarang salah. Saya juga baru sadar pas rame di media kan 2,2 triliun, nah triliun gitu. Oh iya bener, lebih di notnya 3 gitu. Nah, ketika dia minta revisi, mereka membantah bahwa Boleh ada nggak apa-apa buktinya, ini, nggak apa-apa chatnya ini kan atau apapun, ditulis. nggak pernah ada. Saya ada WhatsApp dari pertama kali dia minta kerjaan sampai detik ini pun saya ada semua ke WhatsAppnya. Ya Nggak cuma dihapus. mungkin saya Untuk proyek tambahin. satu lagi yang konstruksi jalan beton itu di mana Mas Vicky mungkin? Oh gini. Karena yang di lapangan sebenarnya ini, cuma yang diinter saja terus. Saya nggak tahu. Pansos tuh kan, gua aja hari ini pansos sama lu, biasa lah. Bukan di sini mas, fotonya ini. Proyeknya 3 ya, Gua aja hari ini pansos, biasa lah. 2 mini shelter sama 1 jalan. Ini yang jalan betonnya. Jalan betonnya kayak gini, mau diterusin, mau dilanjutin dengan kayak gini. Ya bisa kan, karena udah retak-retak begini. 1. Kedua, spesifikasinya kita tuh maunya tuh besi. Balik-balik kita bener salahin gitu kan, mereka yang salah menutupi Ini kesalahan. tuh kita tuh pakai besi 8. Wermesnya tuh besi 8 ulir SNI, tapi ya. dia Faktanya ini di sininya Wermes 8M full SNI. Jadi Mas Vicky kecewa Ntar ya lu, dengan ntar lu. hasilnya Enggak, ya? Bentar, dijelasin dulu sebentar lu. satu-satu. Ini besi 8. Besi Jadi 8 Wermesnya kan kita mintanya Wermes ya. Kalau mintanya Wermes tuh udah jadi, besi jadi, full ulir, SNI jelas di spesifikasinya. Tapi dia bikin Wermesnya rakit sendiri, besi 6 polos tanpa ulir. Dia bikin sendiri, gimana nggak mau bikin ini jadi retak. Jelas saya stop pembangunannya. Tuh, ini jalan beton. Kenapa baru 2 baris sudah di stop? Karena retak kayak gini masa mau diterusin? dan ini kan alat bukti. Ini baru waktu itu Nggak baru sesuai foto dengan berapa spek. minggu lah Iya. gitu. Saya pas ngecek ke lapangan benar kayak gini. M8 full. Pas setelah ini Wermesnya langsung saya stop pengerjaan pada saat itu. Ya. Jadi tolong ya, ini jangan playing victim, ya. Jangan melihat seorang Vicky ini terus lalu membangun opini-opini publik. Ini kita bicara hukum ya, Mas. Siapa pengacara dari pihak kontraktor? Kita sama-sama orang hukum, kita berbicara berdasarkan fakta hukum saja, sesuai perjanjian dan ini faktanya seperti apa, ya. Jadi tolong jangan lagi ya, kalau nggak mau kita laporin ini jangan bikin cerita deh, gitu loh. Kita orang hukum harus bicara sesuai dengan fakta. Abang ikut serta mengawasi nggak sih, mungkin ada Bela. mengawasi Bel? Ya, jadi kan kita punya pengawas di sana waktu itu. Nah ternyata pengawas kitanya inilah yang apa ya, nggak objektif. Jadi apa ya, jadi rekanan dia gitu. Jadi kan selama ini saya cuma dapat laporan foto, video gitu kan. Ternyata pas saya kesana tiba-tiba nggak bilang lagi, inilah, ini saya foto sendiri dari handphone saya. Makanya jalan beton saya stop. Wah, kok Wermesnya begini gitu loh. Itu kejadian tuh awal keributan sebenarnya dari sana. Kenapa nggak sesuai spesifikasi gitu dengan kesepakatan yang sudah ada? Dari Bella kita stop itu terus Jadi masalah. Jadi masalah lah gitu. Cuma waktu itu ditengahin lah sama Kak Vicky. Ya udahlah, ini kan udah bangun, dia juga udah keluar uang gitu kan. Nggak mungkin kita juga nggak tanggung jawab. Kalau saya kan nggak terima gitu kan waktu itu. Keluar uang boleh, tapi kan harus sesuai dengan yang diperjanjikan. Sekarang saya lempar pertanyaan kembali deh sama masyarakat, nggak usah advokat. Kalau sesuai dengan kesepakatan perjanjiannya, ya besinya besi 8, tapi faktanya dia membuat besi-besi 6, Tidak pakai Wermes pabrik SNI. itu apa namanya? Vicky yang menipu atau siapa yang menipu? Ya, jadi tolong sekali lagi kita bicara hukum, jangan bikin masyarakat jadi tambah bodoh gitu loh sama hukum. Kita bicara fakta, faktanya jelas. Wermesnya besi 8, ya. Ulir. Yang diperjanjikan ulir ya, ulir Ulir. biar lebih kuat Wermes itu ulir. ulir. Sementara Wermes fakta 6. di lapangannya Wermes 6 dan bikin bukan ulir. tangan. Bukan. Ini bukan ulir, besi 6 polos. Bisa lihat lah kalian Ya. pastinya. Kalau mungkin Ulir kan teman-teman ulir, gitu. teman-teman media biar lebih mantep lagi investigasinya, monggo ya ke sana ya. Dipersilahkan. Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Gitu loh.
Jadi jangan playing victim lah, terus nuduh-nuduh orang nipu. Kalau sekarang saya mau ngomong selaku orang hukum, ini aja yang nipu siapa ini? 8 jadi 6, ulir jadi tidak ulir. Siapa yang nipu? Jelek-jelek Vicky sudah bayar loh. Ya. Jelek-jelek Vicky sudah bayar. Artinya kalau dia besok nyuruh saya, Bang Sunan laporkan penipuan, saya bisa laporin. Gitu loh. Jadi tolong sekali lagi ya, jangan melakukan pembodohan lah sama masyarakat. Sekarang temannya gimana Mas Vicky? Kan udah setengah jadi, bayar berapa tadi totalnya? Ya sebenarnya saya nggak ada punya kewajiban bayar, kan saya udah bilang dari awal. Ini pembayaran Nggak ada di perjanjian, nggak ada. Tidak ada termin. Tapi kalau namanya orang kayak dia kerjalah di kita, kalau karyawan ataupun kita kerja sama kan kasbon, ya kan, ya kita kan dari tadi udah kasih tahu nilainya, nggak ada tuh kata-kata Pak pembayaran invoice, nggak ada kasbon. Kita gitu balik loh. lagi ke sini aja lah, Iya. balik ke sini lagi aja, udah. Nggak usah bikin cerita-cerita ya. Balik lagi aja ke sini. Semua total berapa proyek sih dan cakupannya berapa nilainya dan berapa lama jangka waktunya untuk Nah durasinya udah apakah itu habis. apakah itu satu tender atau ada 2 proyek? Enggak, sebenarnya ada 2 proyek ya, jadi tinggal jalan beton sama ini. Nah cuma dari ini masa pelaksanaannya itu 50 hari kalender dari 12 September sampai dengan 1 November 2023. Dan sudah disepakati di tanda tangan. 50 hari kalender. Ya, Bukan ini udah 50 hari habis. kerja, ya? Tiba-tiba di tengah jalan nggak ada pembiayaan. Saya nggak punya kewajiban untuk membayar kecuali di poin atas. Apabila pembangunan sudah 40%, 30%, maka pihak pertama wajib membayar. Ini nggak ada poin itu gitu loh. Setelah selesai baru kita bayar. Nah kalau dia ada permasalahan tentang ya modal dan keuangan, Kan itu urusan internal kita. kan Ya. gitu. Harusnya ini didiskusikan gitu loh. Bukannya tiba-tiba jadi laporan baru saya disomasi gitu. Laporan dulu, tiba-tiba laporannya disuruh pulang sama Polresnya, terus disomasi. Saya disomasi pertama dan terakhir, terus tiba-tiba langsung, jadi nggak ada jeda kita buat ngobrol gitu loh. Nah maksud saya juga nggak mempradugakan atau apapun ya. Maksudnya sebenarnya kita udah terlalu menutup diri sih saya sebenarnya untuk hal-hal yang seperti ini gitu. Makanya mohon maaf kayak teman-teman mungkin ngejar minta klarifikasi saya agak sulit, saya harus konsultasi dulu gitu. Semuanya tuh sekarang udah ada pendewasaan diri deh, udah kita hidup tuh tertata gitu loh. Cuma ya kita mengendarai mobil yang nggak nabrak mobil ya kita ditabrak mobil kan. Nah kalau menurut saya ini saya ditabrak sama hak saya sendiri. Kalian kemarin semua siapapun menulis memojokkan gitu loh. Setelah tahu kayak begini kan kalian juga harus ada punya perimbangan gitu loh. Kita nggak punya kewajiban kecuali ada poin di sini yang menyatakan termin 40%. Pihak gladiator harus membayar, itu baru saya akan lakukan gitu loh. Kalau dia tidak ada modal ataupun kekurangan modal karena pembangunan ini terlalu besar, yaitu pengukuran diri sendiri gitu loh. Gitu itu aja sih. Mas, ketika dia di tengah perjalanan tadi Mandak, memang tidak ada komunikasi dari dia ke Mas Vicky. Harusnya itu ada musyawarah dulu ya. Ya, itu makanya tidak ada, Tidak ada. Harusnya itu ada musyawarah dulu gitu. Sebenarnya tuh sama Kak Vicky kakak udah ketemu hari apa ya? Seminggu sebelumnya tuh, beberapa hari sebelumnya tuh udah ketemu. Kak Vicky yang nengahin saya sama Pak Amri gitu. Karena saya kan bro pengerjaannya gagal gimana gitu kan, dia kayak yang minta pertanggungjawaban terus. Kak Vicky udah nengahin, sebenarnya udah baik banget kayak ya udah nanti nggak apa-apa deh, kita hitung, kita stok opnam ya sama orang ketiga. Sebenarnya ini udah ketemu harusnya, cuma 3 atau 4 hari kemudian tiba-tiba dia keluar sama media sama kuasa hukumnya gitu. Sebenarnya tadinya ini Kak Vicky udah nengahin saya sama Pak Amri gitu loh. Kalau saya sih gini ya, urusan nominal apapun itu bisa didiskusikan. Dia tuh ngebangun bukan di lahan orang, di lahan kita ngebangunnya itu. Berarti kan kita yang punya kekuasaan atas di area itu, ngobrol lah, berdiskusi lah, pakai hati gitu loh. Sekarang ya belum apa-apa, belum musyawarah dan diskusi dengan kuasa hukum sudah menyebarkan berita. Hari ini saya muslim demi Allah ya, putri saya terganggu banget gitu loh. Ya karena dia dipojokkan dengan seperti itu, sedih saya gitu loh. Nah sekarang kalau nominal urusan bisa selesai walaupun lapangannya hancur, bisa nggak kalian mengembalikan hati sakit hatinya anak saya gitu ya. Makanya siapapun tolong banget saya nih, bagi teman-teman media juga deh, jangan tiba-tiba dilaporkan laporannya nggak ada gitu loh. Tolonglah gitu loh, maksud saya berdewasa dirilah. Walaupun kita jadi objek, bolehlah kalian menulis sesukanya, tapi yang mendasar, izin yang saya sampaikan ini kenyamanan hati saya yang harus saya sampaikan. Jangan sampai akhirnya jadi antipati, dia nggak mau, ya udahlah karir aja, saya nggak mau tentang beritanya, kan jadinya bagaimana gitu
gitu loh. Maksud saya sekali lagi saya mohon dengan sangat, permasalahan ini sudah nyampe ke hatinya anak-anak saya. Jadi apapun saya akan perjuangkan, apalagi saya didampingin sahabat saya sendiri ya, karena saya kemarin habis jalan juga tentang bullying ya. Mungkin Mas Arif dan beberapa media tahu betapa pentingnya saya tanpa dibayar saya ikut ke event untuk bullying. Kenapa ini agak nyambung sedikit ya? Kenapa? Karena hatinya anak-anak itu harus kita jaga. Framing dia bikin dibully di sekolah itu karena dasarnya sesuatu. Setelah saya sekarang klarifikasi dengan kuasa hukum, akhirnya kalian ngangguk-ngangguk, paham gitu loh. Ya maaf ya, karena memang kita udah menunjukkan fakta. Abu yang sudah disebarkan tidak akan bisa dikembalikan lagi satu persatu untuk menjadi utuh. Itu pun rasa sakit hati anak saya sekarang melihat berita ini. Saya mohon dengan sangat, saya nggak perlu pembelaan apapun, tulislah berita dan fakta ini sesuai dengan faktanya, itu aja teman-teman. Langkah berikutnya apa, Bang? Pengertian anak seperti apa nih? Masih pengertian Ya aku bilang kuat aja Kak, gitu, nggak usah dibaca atau apapun gitu. Tagline itu kan udah menghakimi kita gitu. Jadi ya dia pasti kenal lah batinnya gitu. Jadi saya udah cerita juga sama Mas Sunan kan, kondisi putri saya sampai begini, itu sih yang bikin saya akhirnya sekarang hari ini angkat bicara gitu. Sebenarnya saya juga nggak mau bikin kayak kegaduhan, ini apa sih? Ini proyek, belum ada wajib bayar, orang udah diteriak-teriakin gitu loh. Bahkan yang disayangkan sudah dilaporkan, padahal ya kalau pihak yang berwajib membaca jelas-jelas pasti biasanya nih, saya nih kalau membuat satu laporan di SPKT dimanapun, di Polsek, di Polres, di Polda, pasti nomor satu pihak kepolisian akan tanya kasusnya apa, gitu loh, ya sudah buat somasi belum, ya kan, apa tanggapan dan respon somasinya. Somasi pun itu juga nggak bisa 1-2 kali, dilihat dulu percakapannya, ada nggak gitu loh, ada nggak yang menunjukkan itikat tidak baik dari seorang Vicky. Tadi kita sudah buka, saya bilang ini sedikit ya harus terbuka, saya bilang, karena ini sudah betul-betul sudah di framing, betul-betul sudah dibangun opininya. Saya bilang buka semua. Tadi kan kita sama-sama baca, lihat bahwa tidak ada penagihan termin pembayaran, itu tidak ada. Satu, tidak ada, karena nggak bakal ada, karena tidak ada di perjanjian. Yang ada hanya minta kasbon. Kalau namanya orang kasbon, boleh ngasih, boleh enggak, tapi faktanya dikasih kan, Fik? Dikasih. Berapa nominal itu yang dikasih Bang? Ada beberapa lah. Total berapa mungkin? Total. Ya lebih lah, ada lah. Ya, harus dihitung faktanya kan. Mas, tadi kan mbaknya bilang harusnya dimusyawarahin dulu dan segala macam, tapi dari korban sendiri pada tanggal 27 Februari itu terakhir komunikasi sama Mas Vicky, nggak ada balasan atau nggak ada itikat baik. Alasan korban melaporkan karena nggak ada kejelasan atau itikat baik dari Mas Vicky kepada kliennya. Mungkin gimana Mas penjelasannya, Mas? Tadi bilang Mas, tadi udah ketemu, sebelum ini dia udah ketemu, gimana nggak dibalas lagi chatnya, orang udah ketemu, terakhir itu udah ngobrol, tapi dia udah ngobrol sama Pak Amri itu gitu loh, udah nengahin saya sama Pak Amri, dan ternyata tiba-tiba berapa hari kemudian dia langsung ada di media. Itu yang kita bingung, kita nggak terima musyawarah atau apapun. Mungkin kalau dia, Mbak Bella saya mau minta ketemu lagi untuk ngobrol musyawarah lagi, ini kita ketemu lagi lah. Dia nggak ada musyawarah apa-apa. Tiba-tiba bikin laporan sama kuasa Habis hukum. ketemu. Kan nggak, teman-teman juga pasti tahu kan, kayak disuruh pulang dulu gitu loh, karena belum diterima laporannya. Ya gitu, karena kita belum terima musyawarahnya, belum terima apapun, dia udah dulu bikin laporan gitu. Bro. Ya. Tapi alasan Mas Vicky sendiri maksudnya mengabaikan chat dia pada tanggal 27 Februari itu kenapa mungkin Mas? Mengabaikan? Iya, dia bilang Mas Vicky cuma nge-read chatnya dia doang, dan sampai dia membuat laporan itu tidak ada komunikasi lagi dengan Mas Vicky. Terakhir pada tanggal 27 Februari Mas Vicky nggak membalas pesannya dia. Ya, mana mungkin Mas? Jangan kan, semua orang tuh pasti kan komunikasi itu kadang-kadang ya responnya cepat, yang kadang-kadang ya lambat. Ya kita kan hidup di dalam satu proyek, jadi ada mudah kok setiap ketemu orang, kita udah ketemu begini kok Pak, nanti karena bangunan ini seperti ini saya stop opnam dulu deh Pak, karena kan ribut nih berdua nih, Mbak Bella nggak terima bangunannya seperti itu. Ya udahlah kita coba musyawarah dulu deh gitu, karena kan biar bagaimanapun siapa tahu dia kesulitan ya, permasalahan keuangan dan lain-lain. Ayo kita diskusi, tiba-tiba udah di Polres. Nah itu yang saya bingung, dan saat udah di Polres berarti masalahnya sudah diselesaikan di hukum. Jangan ngerengek-rengek ya setelah ini ya, jangan ngerengek-rengek Pak, saya kemarin karena didesak ini akhirnya ngadep lagi. Enggak, saya hidup, mohon maaf ya, apalagi udah anak saya luka begini ya, mau hidup apapun ya, perjalanan saya udahlah mau seperti apapun kita udah pernah gitu. Jadi bukan hal yang menakutkan buat saya untuk fight masalah hukum, apalagi difaktakan yang benar dan didampingi sama sahabat saya yang udah memang paham ya di bidang ininya gitu.
Jadi kalau menurut saya harusnya diskusi dulu yang baik gitu loh. Jangan udah berbicara tapi tidak fakta, kemudian balik lagi gitu loh dengan musyawarah gitu loh. Kalau menurut saya itu udah bukan jalur musyawarah. Berarti nanti dia bakal ngelaporin dengan pencemaran nama baik atau gimana mungkin Mas? Nanti kita lihat ya. Bukan cuma pencemaran nama baik ya. Ini saya katakan bahwa di perjanjian yang ditandatangani oleh pihak mereka berdua, ya, masalah besi nih. Ini sepele masalah besi, tapi itu adalah fondasi. Ya, spesifikasi besi ulir 8 ya. Namun demikian faktanya silahkan nanti teman-teman lihat, ini besi 6 polos. Bukan ulir, bukan 8 ya. Jadi yang nipu siapa? Vicky yang nipu atau siapa? Atau hantu belau dari mana yang nipu gitu loh. Ya, oke, cukup teman-teman. Vicky, satu lagi, Makasih ya. Ini kan intinya dia membuat laporan karena uangnya tidak dibayarkan. Nah ini kan proyeknya sudah berjalan, dia sudah mengeluarkan uang di lahannya Mas Vicky. Mas Vicky akan membayarkan tidak hasil proyek yang sudah mereka keluarkan. Kalau udah kayak gini nggak usah. Nggak sesuai kan dari yang tadi SPK. Saya tidak punya kewajiban membayar berdasarkan Mas Vicky tidak akan progres. membayarkan, Bukan, ya? saya tidak punya kewajiban membayar sampai proyek itu benar-benar selesai. Sekarang kalau dia ada permasalahan modal dan keuangan sampai tidak selesai proyek itu internal kan, bukan urusan kita. Tapi ayo seperti apa gitu loh. Tapi karena lapangannya pun akhirnya tidak bisa digunakan, kita udah somasi ya, somasi untuk meminta bongkar pertanggungjawaban untuk membongkar atau apapun pertanggungjawaban lapangan itu. Nanti masih ada upaya damai ya Mas ya di dalam. Ya kita kan sekarang udah ke masalah hukum. Jadi masalah hukum yang kesekian kalinya mungkin nggak ngerti akan selesai. Ya, kalau saya lon aja, bukan kuasa hukumnya juga dia juga. Saya percayalah sama Mas Sunan buat nyikapin ini. Sebenarnya jujur sih. Ya, yang benar aja. Kalau Vicky salah saya yang tegur pertama, udah itu aja deh. Ya, itu udah pasti. Ya. Ya paling kita somasi sih untuk pertanggungjawaban pembangunan karena tadi kan besinya nggak sesuai, apanya nggak sesuai, biar sedikit banyak kita udah ada uang yang masuk kan. Itu aja sih. Ya. Oke, terima kasih ya. Mantap. Terima kasih. Terima kasih ya. Dadah, dadah, dadah.